Di siang hari yang terik, suasana di perusahaan itu tampak biasa saja. Namun tak ada yang menyangka, satu peristiwa kecil akan membuka pintu besar bagi sebuah kisah yang tak terduga. Seorang karyawan keluar dari kantor. Dengan tangan yang menggenggam botol plastik kosong, ia lalu dengan santainya membuang botol itu tepat di depan seorang satpam. Tanpa berkata apa-apa, pria berseragam itu menunduk, memungut botol bekas itu, dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Tak lama kemudian, pandangannya tertuju pada seorang pemulung tua yang akan melintas di depan pagar perusahaan. Ia melambaikan tangan. Pemulung itu tersenyum, lalu berjalan menghampiri. Dengan ramah, satpam menyerahkan kantong berisi botol bekas itu kepadanya. Pemulung itu menerimanya dengan rasa syukur yang jelas terpancar dari matanya, lalu melangkah pergi. Satpam itu kembali ke posnya, seolah kejadian tadi adalah bagian biasa dari rutinitas hariannya. Namun dari seberang jalan seseorang memperhatikan semua itu. Ia adalah Pak He, direktur utama perusahaan, berdiri bersama asistennya bernama Ding. Matanya tak lepas dari satpam yang kini berdiri kembali. Karena rasa penasaran, ia memutuskan untuk menemui si pemulung yang baru saja menerima botol dari satpam. Ia menanyakan apakah si pemulung mengenal satpam tersebut. Dengan mata yang bersinar, si pemulung menjawab bahwa ia mengenalnya dengan baik. Setiap hari, satpam itu selalu memberinya botol bekas. Bahkan, tak sekalipun ia pernah diusir atau diperlakukan tidak sopan. Satpam itu begitu baik, katanya. Bahkan lebih baik dari banyak orang yang berpangkat lebih tinggi. Kembali ke kantor, rasa penasaran Pak He belum juga reda. Ia bertanya kepada asistennya tentang latar belakang satpam itu. Dari sang asisten, ia mendengar sebuah kisah yang mengejutkan. Ternyata, satpam itu dulunya adalah seorang bos. Ia pernah memiliki perusahaan sendiri. Namun ketika usahanya bangkrut, ia menjual semua aset, rumah, mobil, bahkan barang-barang pribadi demi membayar gaji karyawannya. Ia menanggung utang yang besar, dan demi menghidupi keluarga, ia akhirnya menerima pekerjaan sebagai satpam di perusahaan ini. Pak He terdiam, hatinya diguncang oleh kisah itu. Ia merasa telah menemukan seseorang yang berbeda. Bukan hanya pekerja keras, tapi juga seseorang dengan integritas luar biasa. Ia pun memerintahkan asistennya untuk memanggil satpam itu ke ruangannya. Saat sang satpam masuk, ia terlihat gugup. Namun Pak He menyambutnya dengan hangat. Ia menyerahkan sebuah dokumen tender penting dan memintanya untuk meninjau. Meski ragu, satpam itu membaca dengan saksama dan memberikan masukan yang jujur dan akurat. Pak He tersenyum. Ia tahu, instingnya benar. Tanpa ragu, Pak He menawarkan satu posisi kosong di perusahaan, manajer bisnis. Satpam itu awalnya menolak, merasa tak pantas. Ia takut gagal lagi, takut mengulang masa lalu yang menyakitkan. Tapi Pak He meyakinkannya bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses menuju keberhasilan. Bahwa orang baik dan cerdas seperti dirinya pantas mendapatkan kesempatan kedua. Dengan mata berkaca-kaca, sang satpam akhirnya menerima tawaran itu. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Kadang, orang paling luar biasa datang dari tempat yang paling tak terduga, dan kebaikan yang sederhana bisa menjadi jembatan menuju harapan baru.